Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, senang berjumpa dengan Anda kembali dalam program Thanks God It's Monday edisi kali ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki hari yang baru di minggu ini di bulan September. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk tetap sukacita, tetap antusias dalam menjalani kehidupan kita. Meskipun di sekeliling kita hari-hari ini keadaan membuat kita khawatir, keadaan di tengah-tengah bangsa kita membuat kita takut dan cemas. Tapi seperti firman Tuhan berkata, orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan seumpama Raja Wali yang terus terbang tinggi melintasi badai kehidupan. Saya berdoa supaya setiap saudara yang menyaksikan dan mendengarkan tayangan ini boleh tetap antusias dan semangat menjalani kehidupan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini, Tuhan ingin agar setiap kita senantiasa memelihara pikiran yang murni di hadapan Tuhan. Karena ternyata masalah hidup, kesulitan hidup itu mampu mempengaruhi pikiran kita. Dan pikiran kita itu menentukan output yang nampak dari tindakan, nampak dari ucapan, dan nampak dari sikap hidup kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan ingin agar setiap kita fokus untuk menguasai pikiran kita. Dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan King James Version berkata, for as he thinks in his heart, so is he. Yang kalau diterjemahkan secara literal berbunyi, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Wow, ternyata dari pikiranlah seluruh kehidupan manusia bermuara, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya Tuhan ingin agar setiap kita betul-betul serius menguasai pikiran kita. Rasul Paulus mengingatkan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh pikiran yang tidak baik, dikuasai oleh pikiran yang negatif. Orang banyak membiarkan dirinya dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, hoax, dan sebagainya. Sehingga itu nampak dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang jadi gampang untuk bersungut-sungut, orang jadi gampang untuk marah-marah, orang jadi gampang untuk mempunyai sudut pandang yang negatif terhadap orang lain, terhadap Tuhan, dan terhadap diri sendiri. Tapi dalam edisi kali ini kita belajar bahwa Tuhan ingin agar setiap kita menguasai pikiran kita dengan pikiran yang baik. Itu akan nampak dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mau pikiran kita dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh pikiran yang negatif, atau kita mau dan sengaja membiarkan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang positif. Saudara mungkin pernah mendengar ilustrasi ini. Mana yang akan menang ketika diadu? Apakah anjing yang berbulu putih atau anjing yang berbulu hitam? Jawabannya adalah anjing yang rutin diberi makan oleh tuannya. Anjing yang dipelihara secara baik oleh tuannya, itu yang akan menang ketika diadu. Sama halnya dengan kehidupan kita, saudaraku dikasih Tuhan. Pikiran mana yang akan tumbuh dalam kehidupan kita? Apakah pikiran negatif atau pikiran yang positif? Itu tergantung dari seberapa banyak kita membiarkan salah satu dari keduanya tumbuh. Kalau kita membiarkan pikiran yang baik tumbuh dalam kehidupan kita, itu akan nampak. Kita akan jadi lebih tenang, kita akan menjadi orang yang senantiasa positive thinking, kita akan menjadi orang yang senantiasa santai dalam menjalani kehidupan kita. Meskipun kesulitan, masalah terus datang. Namun sebaliknya, kalau kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, hoax, dan lain sebagaimana, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Segala sesuatu yang keluar dari kehidupan kita pasti hasilnya tidak akan baik kalau kita biarkan pikiran negatif menguasai kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan setiap kita untuk kita senantiasa menjaga pikiran kita dengan pikiran yang baik. Kehidupan memang tidak akan mudah, saudaraku dikasih Tuhan. Jalan pasti akan selalu terjal. Namun Tuhan ingin agar setiap kita, saya dan saudara, senantiasa memelihara pikiran yang baik, yaitu pikiran yang berasal daripada Kristus Yesus. Saya berdoa, saudaraku dikasih Tuhan, apapun yang saudara alami hari-hari ini, kesulitan apapun yang saudara alami hari-hari ini, biarlah kita senantiasa memelihara pikiran yang baik, memelihara pikiran yang jernih di hadapan Tuhan. Supaya ketenangan dari Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, pikiran daripada Kristus
itu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengawali minggu ini biarlah pikiran Kristus selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan limpahkan buat setiap kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan untuk menguasai pikiran kami dengan perkara-perkara yang positif, menguasai pikiran kami dengan perkara-perkara yang baik. Kami tahu kesulitan hidup senantiasa ada dalam setiap hidup kami. Kami tahu kesulitan datang silih berganti, tapi kami mau mempunyai sudut pandang yang positif dalam segala sesuatu. Kami tidak mau ya Tuhan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan menguasai hati dan pikiran kami. Tapi kami mau dan sungguh rindu sukacita daripada Tuhan, pikiran yang baik menguasai diri kami. Roh Kudus memampukan setiap kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa boleh semangat, boleh tetap antusias, dan boleh tetap mempunyai pikiran yang positif di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini dan mendengarkan tayangan ini, supaya kami diberikan kemampuan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan sukacita yang baru untuk kami tetap antusias menjalani kehidupan setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat setiap kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di dalam edisi Thanks God It's Monday berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.